Ah, tentunya kalau ingin diet tidak boleh ikut-ikut diet yang populer ya. Harus tahu nih kondisi tubuh kita saat ini bagaimana ya. Baik dari segi bagaimana saat ini status komposisi tubuhnya, kebiasaan makannya, kemudian apa yang aktivitasnya, itu semua perlu dan penting untuk menentukan diet yang paling pas sesuai dengan tujuan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Sehati, sehat bersama Rumah Sakit UIN Alauddin. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang menarik, yaitu diet sehat tanpa tersiksa, cara menurunkan berat badan yang benar. Nah, hari ini kita sudah bersama Dr. Andi Faradila MKes SPGK, subspesialis kelainan metabolik, yang akan membantu kita akan memahami bagaimana diet yang sehat dan aman. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Gimana Dok kabarnya hari ini ya, Dok? Alhamdulillah, Baik sehat. ya, sehat Dok ya. Nah, Dok, kali ini kita akan membahas materi yang sangat menarik ya. Dokter, banyak orang yang menganggap diet itu berarti mengurangi makan atau bahkan tidak makan sama sekali. Jadi sebenarnya apa sih, Dok, yang dimaksud dengan diet itu? Ya, diet itu tentunya adalah mencukupi kebutuhan ya sesuai dengan kondisi kita. Jadi tidak makan itu merupakan hal yang sangat tidak tepat. Jadi harusnya kita mencukupi kebutuhan, baik itu jumlahnya ataupun jenisnya sesuai dengan kondisi tubuh kita masing-masing. Jadi diet itu sebenarnya bukan berarti karena tidak makan ya, Dok ya, lebih ke pengaturan pola makan, Dok. Ya, Ya. mengatur pola makan kita. Jadi kalau kita lihat sekarang itu di kalangan masyarakat, sekarang banyak ada yang bahkan tidak makan nasi, tidak sarapan, atau bahkan ada yang makan satu kali dalam sehari saja. Nah, sebenarnya kebiasaan seperti ini apakah aman untuk kesehatan, Dok? Oh, tentunya tidak aman ya, karena itu sudah termasuk sebagai diet yang ekstrim. Tidak makan nasi, pastinya nasi itu merupakan salah satu sumber karbohidrat yang sangat penting. Sumber energi. Kalau kita ada tujuan tertentu, tentunya tetap bisa makan nasi. Nanti kita atur aja berapa banyak yang kita boleh konsumsi, atau kita bisa ganti aja dengan karbohidrat yang lain. Karena kan boleh ganti dengan misalnya kentang, ubi, jagung yang tersedia. Juga melewatkan sarapan. Pada orang-orang yang memutuskan untuk melewatkan sarapan itu juga harus melihat kondisi tubuhnya. Apakah masih boleh ataukah sudah tidak boleh. Tergantung dari kondisi tubuhnya, harus kita analisis lagi. Bahkan makan satu kali itu sangat tidak tepat ya, karena pada orang-orang dengan kondisi tertentu seperti mungkin dia diabetes, makan satu kali itu bisa malah menyebabkan lonjakan gula darah yang tajam dibanding dengan dia makan dengan porsi-porsi terukur tapi lebih sering. Jadi gula darahnya lebih teratur. Jadi setiap memutuskan satu diet pada seseorang, kita sebenarnya harus mempelajari dan mengetahui karakteristik dari tubuh kita, baru menentukan diet yang paling tepat untuk orang tersebut. Oh, jadi sebenarnya kuncinya bukan karena tidak makan ya, Dok ya, tapi harus kita memilih pola makan yang teratur sesuai dengan kondisi tubuh kita, Dok. Kalau kita lihat sekarang, Dok, banyak tren-tren di media sosial yang viral terkait dengan diet, bahkan ada yang diet keto, diet karbo, bahkan intermittent fasting. Nah, bagaimana seharusnya sebagai masyarakat menyikapi hal-hal yang viral seperti ini, Dok? Iya, jadi diet viral ya, atau kalau dalam bahasa medis tuh kita namanya fat diet. Jadi boleh aja kalau mau searching fat diet, kita pasti bisa temukan informasi bahwa fat diet itu adalah suatu diet yang tidak bisa kita pertahankan dalam jangka panjang. Kenapa tidak bisa kita pertahankan dalam jangka panjang? Karena itu bukan seperti diet yang biasanya kita ya, karena kan kita biasanya makan ya, kita makan 3 kali sehari, kemudian kita makan lagi makan kecil ya. Jadi suatu diet yang misalnya hanya makan lemak aja kalau keto, atau mungkin dia hanya minum air putih, hanya makan sayur dan buah, itu sulit kita pertahankan jangka panjang. Nah, sayangnya diet yang benar dan diet yang kita bisa jalankan terus-menerus adalah tentunya diet yang yang sesuai dengan keseharian kita. Sehingga diet-diet tersebut sudah pasti tidak akan mencapai tujuan yang kita dapatkan dan tidak mungkin kita pertahankan dalam jangka panjang.
Oke, berarti tidak bisa sembarangan mengikuti tren diet ya dok ya? Iya, sangat tidak bisa ya. Apalagi kalau memang kita sudah ada kondisi tubuh, kondisi penyakit tertentu atau spesifik kondisi yang menyebabkan malah dengan berdiet begitu itu akan mengubah kita punya sistem tubuh, itu bisa menyebabkan masalah lagi. Nah, iya. Nah, dokter, banyak sih biasanya orang yang pengen cepat kurus, dok. Nah, sehingga melakukan berbagai macam hal supaya dia bisa kurus. Nah, sebenarnya apa saja sih dok kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan masyarakat untuk program diet yang seperti ini? Ya, kalau yang saya sering temukan di praktek, yang paling sering datang itu memang yang paling sering, saya sudah tidak makan nasi dok, tapi dia masih makan roti, masih makan biskuit, justru dia makan yang lebih jelek daripada nasi. Jadi tidak makan nasi tuh sangat salah kalau orang mau turun berat badan. Kemudian ada juga yang bilang, saya cuma makan sekali, saya cuma makan 2 kali. Itu juga salah, karena justru kalau kita tidak tahu berapa kalori basal dari tubuh kita atau kebutuhan energi dari tubuh kita yang basalnya, kalau kita tidak makan segitu banyak itu malah tidak turun loh. Jadi kadang-kadang ada banyak orang yang datang, saya sudah turun tapi kok setelah 1 bulan udah turun-turun lagi. Oh berarti dapat bonus memang awalnya, tapi tubuh kita tuh selalu beradaptasi sesuai dengan apa yang kita bikin. Jadi pada keadaan yang selanjutnya, pada keadaan jangka panjang, misalnya setelah 1 bulan, 2 bulan dengan diet yang sama atau dengan defisit kalori yang sama, dia udah nggak turun. Ya, bagaimana dok dengan orang-orang yang melakukan katanya diet tapi tidak melaksanakan yang namanya olahraga, jadi tidak diimbangi dengan olahraga dok? Nggak bisa lah. Berarti harus tetap diimbangi dengan olahraga. Iya, tidak bisa. Karena kenapa? Karena kalau orang diet, kan orang cuma biasanya lihat berat badannya saja ya, secara timbangan ya. Berat badan itu sebenarnya kasar. Berat badan itu bisa air yang turun, dan air turun itu pasti turun berat badannya. Sementara diet untuk menurunkan berat badan yang harus jadi tolak ukurnya itu adalah massa lemak. Jadi kalau lemaknya tidak turun itu sebenarnya tidak turun, karena air itu fluktuatif ya. Capek atau tidak minum pasti turun. Sudah minum lagi ya naik lagi. Berarti Jadi cairan ini juga sangat berpengaruh ya dokter terhadap berat badan. Dan olahraga itu memastikan bahwa yang turun itu memang juga massa lemak, dan yang meningkat nanti akhirnya massa otot. Kalau massa ototnya meningkat, massa lemaknya menurun, itu akan memberikan hasil penurunan berat badan yang susah naik kembali. Oke, berarti sebelum melakukan diet ini sebaiknya kita harus memahami kondisi tubuh kita ya dok ya. Iya. Jangan sampai kita nanti diet tapi ternyata malah kembali naik nih, seperti itu. Nah, biasanya juga dok, kita biasa melihat ada orang yang makannya sedikit tapi berat badannya langsung naik dok. Itu apakah orang yang seperti itu dianjurkan untuk diet atau bagaimana dok? Kalau begitu sih sebenarnya harus lebih mempelajari lagi ya, karena kan sekarang dengan kemajuan teknologi kita juga bisa mempelajari nutrisi lewat gen. Jadi kalau kita pelajari gen, kita bisa tahu sebenarnya seseorang ini itu bagaimana tubuhnya merespon terhadap apa yang dia makan. Jadi kalau ada orang yang memang juga kita ketemu, saya kok kalau makan sedikit pasti naik, atau sebaliknya kadang-kadang ada juga yang datang ke kita, saya kok makan banyak tapi nggak naik-naik. Jadi harus tahu sebenarnya tubuhnya ini terhadap makanan tersebut bagaimana responnya secara gen, untuk memberikan diet yang akurat atau presisi sesuai dengan tubuhnya. Nah, baik dok. Apakah orang yang memiliki riwayat gangguan asam lambung ini aman untuk melakukan diet dok? Aman-aman saja sih sebenarnya, karena kan justru gastritis atau asam lambung itu banyak juga dikaitkan dengan obesitas sebenarnya. Jadi orang-orang obes itu biasanya dia juga mengeluhkan sering kambuh nyeri ulu hati akibat dari obesitasnya. Jadi kalau mau menurunkan berat badan tentunya ya harus tahu juga, pasti lebih kita atur lagi berapa jumlahnya, bagaimana jadwal makannya, dan tentunya apa jenis makanan yang paling tepat sesuai dengan mau turun berat badan tapi ada mah, kayak gitu. Apakah ada juga dok orang yang tidak berat badan atau misalnya berat badannya kurang atau kita katakan kurus dok, yang melakukan diet dok? Iya ada juga. Ada juga. Karena kan banyak juga orang yang mispersepsi, misalnya jadi dengan kemajuan yang sekarang tuh kita tidak boleh sebenarnya menentukan bahwa kalau orang mau turun berat badan itu dia harus sesuai dengan berat badan idealnya ya, yang banyak
kita bisa hitung sendiri. Sebenarnya yang paling tepat itu adalah mengukur komposisi tubuh. Jadi dari komposisi tubuh itu kita tahu berapa muscle mass yang harus dinaikkan dan berapa body fat yang harus diturunkan. Jadi karena orang tuh kalau terlalu dapat berat badan idealnya biasanya malah kurus sekali loh. Malah kalau kita dapat berapa range antara kita punya jumlah otot, kita punya massa otot dengan kita punya massa lemak, itu justru paling bagus, paling cantik dan cakep nanti kita lihat secara komposisi tubuhnya. Oh, oke, begitu deh, Dok. Berarti apakah ada, Dok, makanan atau buah-buahan yang dianjurkan untuk orang-orang ini dengan program diet, Dok? Tidak ada sebenarnya. Tidak ada, ya. Jadi tentunya kalau kita menentukan diet tuh kita tahu berapa kalori, kemudian bias paling oke sebenarnya kita tahu apa kebiasaannya dan apa yang dia bisa dapat. Tapi kalau pada keadaan-keadaan tertentu tentunya misalnya dia ada mah, dia ada diabetes dan mau diet, itu kan pasti buah-buahnya kita atur lagi, buah yang manis dikurangi, dihitung jumlahnya. Tapi kalau tidak ada penyakit dan mau turun berat badan, biasanya kalau saya tergantung dari pasiennya, misalnya sukanya mau makan ini, nanti ditentukan jumlahnya saja untuk sesuai dengan kalori yang ingin diturunkan. Oke. Nah, biasanya pasien-pasien apa saja, Dok, yang biasanya direkomendasikan untuk program diet itu, Dok? Diet sehat. Banyak ya. Karena obesitas sendiri sebelum adalah jembatan menuju berbagai penyakit. Jadi kalau sudah obesitas sebenarnya harus menurunkan berat badan. Karena kalau dibiarkan seiring dengan meningkat usia pasti jadi penyakit. Jadi jantung, jadi kolesterol, jadi diabetes dan teman-temannya. Juga sebaliknya, kalau misalnya kita usia pertengahan kena hipertensi, kena diabetes, dan ada kegemukan, salah satu solusi sebenarnya untuk memperbaiki kadar gula darahnya, memperbaiki tekanan darahnya, yang menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan, oke. Nah, Dok, kita akan masuk dalam sesi mitos dan fakta tentang diet, Dok. Nah, nanti saya akan menyebutkan beberapa hal yang sering kita dengar dan dokter bisa menjelaskan apa itu masuk dalam kategori mitos atau fakta. Yang pertama mungkin adalah tidak makan malam bisa membuat berat badan cepat turun. Apakah ini mitos atau fakta? Itu mitos ya. Jadi kalau dalam pengaturan diet, ya tergantung jam makan malamnya juga berapa ya. Kalau makan malamnya jam 10 malam, 12 malam ya salah juga ya. Gitu ya, Iya, jadi dalam tubuh kita itu ada namanya circadian rhythm. Di mana circadian rhythm itu adalah waktu yang diatur hormon kita kapan kita disuruh berhenti makan. Menurut aturan circadian rhythm itu kita paling bagus makan terakhir jam 8 malam. Jam 8 malam. Jadi mengakhiri makan kalau lebih bagus lagi sebelum jam 8 malam, lebih baik lagi. Tapi kalau di atas jam 8 malam, sayangnya hormon yang untuk olah makanan itu udah pada tidur. Sehingga itu menyebabkan masalah. Jadi gitu ya. mungkin itu tips yang paling bagus. Iya, tapi kalau makannya juga tengah malam dia bangun jam 3 terus dia makan, ya salah juga. Apalagi mungkin makannya Indomie ya, Dok. Iya, tengah betul. malam ya, Yang Dok. tidak sehat ya. Oke. Yang kedua, Dok, semakin sedikit makan semakin cepat kurus. Apakah ini mitos atau fakta? Itu mitos. Mitos ya, Dok. Jadi yang benar adalah mencukupi kebutuhan kalori sesuai dengan keadaannya. Jadi ini juga paling sering saya dapatkan di pasien-pasien. Jadi ada orang yang saya ini makan, bisa dibilang tidak makan, tapi kenapa tidak turun-turun lagi? Justru karena makannya terlalu defisit, dia tidak berhasil memenuhi kebutuhan metabolisme dasar tubuhnya. Jadi organ-organnya juga tidak kerja, ya tidak turun juga. Tidak turun juga, Dok, ya. Apa mungkin juga karena tidak olahraga, Dok, ya? Iya, betul juga. Tentunya harus ditunjang ya. Oke. Yang ketiga, Dok, minum air putih bisa membantu menurunkan berat badan. Apakah ini mitos atau fakta? Ya, kalau dibilang air, kadang-kadang kan orang tanya, nggak usah lagi minum air putih. Air putih sebenarnya itu 0 kalori ya. Secara kalori dia tentunya tidak menaikkan berat badan. Tapi air itu berfungsinya ya sebagai membantu metabolisme tubuh kita. Jadi tentunya fakta juga, karena air putih itu merupakan salah satu zat yang paling besar di tubuh, membantu metabolisme. Kalau membantu metabolisme tentunya akan membantu menurunkan berat badan juga. Pada orang-orang yang emotional eater, biasanya air putih itu banyak membantu. Jadi kalau laparnya di mata saja, ada kue banyak tapi sebenarnya kenyang, tapi laparnya di mata. Salah satu cara mencegahnya itu ya minum air putih sebenarnya, supaya tidak lapar mata ya. Iya.
Sering kita dengar sih dok ya, lapar mata. Jadi setiap apa yang kita lihat Iya, kita jadi lapar kan ya gara-gara ada makanannya. Gara-gara makanan. Padahal semestinya nggak makan. Sudah tidak makan. Berarti solusinya minum air putih dok Iya, ya? salah satu solusi yang tepat itu untuk membedakan lapar perut dengan lapar emosi atau lapar mata itu minum air putih dulu. Terus pikir-pikir, oh nggak lapar ini. Oh, Karena iya. so kenyang. Nah sebelum kita menutup podcast ini dok, mungkin ada dokter ingin memberikan tips atau bahkan mungkin trik untuk orang-orang yang melaksanakan program diet dok. Tentunya kalau ingin diet tidak boleh ikut-ikut diet yang populer ya. Harus tahu nih kondisi tubuh kita saat ini bagaimana ya. Baik dari segi bagaimana saat ini status komposisi tubuhnya, kebiasaan makannya, kemudian apa yang aktivitasnya, itu semua perlu dan penting untuk menentukan diet yang paling pas sesuai dengan tujuan Anda. Kalau tujuan Anda ingin menurunkan berat badan, tentunya harus tahu semuanya. Selain juga menentukan diet yang tepat, tidak bisa dipungkiri olahraga yang rutin, aktivitas fisik yang rutin dan terukur itu penting untuk menjamin berat badan turun. Dan yang paling penting juga adalah mengelola stres, karena stres itu tentunya akan menjaga supaya metabolisme kita tetap kencang atau tetap sehat untuk menunjang penurunan berat badan yang kita ingin. Baik, oke, luar biasa sekali dok. Terima kasih banyak dokter atas penjelasan dan ilmunya pada hari ini yang sangat bermanfaat sekali dok. Amin. Ya, semoga dokter juga sehat selalu ya dok ya. Semoga dimudahkan segala urusannya dan tidak bosan-bosan untuk mampir ke podcast Sehati. Dan terima kasih juga untuk kepada pendengar podcast Sehati bersama Rumah Sakit UIN Alauddin. Tetap jaga pola makan dengan pola hidup yang sehat. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tengok.